Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin, nama saya Didik Mukrianto, fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Bojonegoro Tuban, kebetulan satu dapil dengan Mas Wihadi. Pimpinan Komisi 3 beserta anggota yang saya hormati, Ketua KPK, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, beserta jajaran yang saya hormati. Pembahasan anggaran tahun ini rasanya begitu spesial, karena ini akan menjadi tahun anggaran di periode kami di DPR dalam pembahasan ini, termasuk juga mungkin periode dari mitra-mitra kami. Dalam tahun ini tentu kita juga menyadari ada momen yang sangat spesial, yaitu ada kompetisi demokrasi yang begitu besar, sehingga saya pada kesempatan pertama ini perlu mengapresiasi kepada KPK yang sejak awal sudah menaruh perhatian terkait dengan perhelatan demokrasi 2024 ini. Ada dua momen besar yang saya ingat yang sudah terus KPK lakukan. Pertama yaitu gerakan politik cerdas berintegritas, dan yang terakhir kalau tidak salah lawan hajar serangan fajar ya Pak Ketua ya. Ya, ini menjadi penting karena bagaimanapun juga bahwa kompetisi demokrasi atau pemilu 2024 ini akan menjadi landasan penting, landasan yang fundamental buat kita semuanya, termasuk mitra-mitra ini dalam meneguhkan komitmennya menghadirkan kemanfaatan buat masyarakat atau rakyat kita. Nah, pada kesempatan pertama ini saya tidak akan banyak berbicara mengenai anggaran, karena sesungguhnya pembahasan anggaran kita kemarin sudah kita bahas agak dalam di RKKL dan juga di dalam nota pendahuluan ataupun pembahasan anggaran pendahuluan kemarin. Pertama saya ingin mendalami apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh KPK, dan tentu baik KPK, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengapresiasi kinerja dan juga laporan yang disampaikan oleh BPK dan termasuk peringkat yang dicapai oleh masing-masing mitra. Namun demikian tentu kami juga mengingatkan dari tahun ke tahun gitu, kita melihat selalu ada temuan-temuan dari pemeriksaan BPK. Ya, tidak kita pungkiri, kemudian temuan-temuan itu ada beberapa hal yang sama di setiap tahunnya gitu. Nah, kita ingin bahwa laporan keuangan dari mitra kita ini menjadi laporan yang sempurna gitu ya. Harapan kita tidak ada temuan, dan khusus temuan yang tiap tahun selalu similar atau hampir sama, hampir serupa, tolong itu menjadi atensi penting agar tidak terulang-ulang lagi, meskipun tidak terlalu material, tapi penting untuk membangun sebuah credibility ataupun juga accountability dalam konteks pengelolaan keuangan, apalagi ini mitra-mitra kami yaitu di dalam bidang hukum dan HAM. Kepada KPK, mohon izin Pak Firly, ada beberapa hal mungkin yang perlu kami tekankan, yaitu bahwa terkait dengan program-program yang telah dibikin KPK ini tentu kami mendukung sepenuhnya, baik itu program politik cerdas berintegritas maupun juga lawan atau hajar serangan fajar ini, karena ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kita sadari sumber dari korupsi itu termasuk di dalamnya ada kekuasaan politik ataupun kekuasaan yang berbasis kepada keuangan negara maupun keuangan daerah. Dan kami melihat KPK sudah agak maju melihat perspektif ini, karena KPK sudah menyentuh kepada ruang-ruang yang paling dasar, khususnya yaitu membangun budaya anti korupsi di desa. Tapi Pak Firly, ada hal yang ini memang menjadi tantangan kita semuanya. Saya tidak tahu karena saya juga tidak punya data, tapi apakah KPK punya data? Tapi yang jelas adalah bahwa aspirasi masyarakat di bawah gitu, kadang-kadang dalam beberapa hal memberikan challenge kepada kita di Komisi 3 gitu.
Pak Didi gitu. Kalau dulu di era Pak Harto itu korupsinya atau era Orde Baru itu korupsinya terkonsentrasi, tapi sekarang ini bisa berpotensi korupsi hingga level paling bawah gitu. Ini persoalan yang mendasar buat kita gitu. Ini bukan persoalan besar atau kecilnya gitu, tapi ini masalah budayanya begitu. Nah, ini juga tidak terlepas bagaimana dari pemimpin kita baik di tingkat pusat, di provinsi, kabupaten, kota, ini juga menjadi bagian mungkin trigger dari pemimpin-pemimpin ataupun masyarakat di bawahnya begitu. Satu hal Pak Firly gitu, bahwa ini saya juga ingin lebih banyak mendapatkan pencerahan dari KPK bahwa ada fenomena juga hutang jumbo yang kemudian disinyalir ini juga men-trigger terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan negara, dan ini KPK juga saya baca sekilas ini menemukan adanya potensi hutang-hutang jumbo yang tidak proper yang dilakukan di beberapa daerah. Pasti Pak, hutang yang jumbo yang tidak proper, yang tidak proporsional ini akan menjadi beban negara dalam konteks beban. Tapi kita juga tidak tahu penggunaan hutang jumbo ini apakah digunakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, karena ini akan sangat merugikan gitu. Nah, untuk itu Pak Firly, kami tentu dari fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya apa yang telah dilakukan KPK. Tapi Pak, mohon izin, program itu kadang-kadang memang butuh partisipasi, butuh masukan gitu. Misalkan begini, ada salah satu daerah gitu, bahwa transfer dana desa, misalkan Pak Firly, transfer dana desa itu sudah diberikan oleh pusat gitu. Tapi di daerah itu, daerah yang APBD-nya besar, kadang-kadang kemudian ada namanya bantuan keuangan daerah. Nah, celakanya bantuan keuangan daerah itu dilaksanakan secara subjektif. Tidak ada KPI-nya, tidak ada guidance-nya, tidak ada aturannya, sehingga suka-suka, semena-mena. Ada satu desa yang mendapatkan lebih. Ini di tempat saya salah satunya adalah kalau dana desa itu masuk di angka mungkin 1,3, 1,4, bantuan keuangan daerah bisa 1,5, bisa 2M gitu. Tapi di sisi lain ada sama sekali yang tidak dapat. Ada yang 5. Nah, inilah yang saya katakan bahwa perlunya KPK untuk melakukan supervisi pengelolaan anggaran ini termasuk di pusat maupun di daerah agar benar-benar tidak ada lagi potret penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terkait dengan keuangan negara. Jangan sampai juga bahwa penggunaan keuangan negara ini digunakan untuk tanda kutip untuk kepentingan yang praktis dan pragmatis di lingkar kekuasaan politik begitu. Nah, ini perlu Pak, dan ini melihat program unggulan KPK ini saya pikir ini sudah sangat terintegrasi, masif, tinggal bagaimana kita mengawal Pak agar program-program yang disampaikan KPK ini betul-betul menjadi program yang mampu untuk memupus budaya korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini dan mampu melahirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Terkait dengan pagu anggaran KPK Pak, mungkin saya mohon izin Pak Firly gitu, jika melihat alokasi di masing-masing kedeputian KPK ini mungkin agak menarik bagi kita semuanya, bagi saya, karena ini ada anggaran yang alokasinya agak lebih besar dibanding yang lain, yaitu di Deputi Informasi dan Data. Nah, mungkin mohon sedikit diberikan penjelasan kepada kami Kak, terkait dengan kedeputian informasi dan data ini, apakah memang ini untuk maintenance alat ataukah hanya sekedar untuk full bucket dari terkait data-data itu, sehingga target dan sasarannya kita juga akan bisa lebih fokus gitu, karena kami melihat bahwa kedeputian pencegahan kemudian juga penindakan ini juga menjadi penting, apalagi kita di menjelang pemilu ini kita pastikan jangan sampai ada kemudian uang negara yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya praktis. Kemudian kedua gitu, kepada LPSK ya mohon izin Pak Hasto bahwa kami memahami betul gitu bahwa dengan anggaran yang
disetujui pemerintah, memang tidak mudah bagi LPSK untuk bergerak untuk memenuhi seluruh harapan masyarakat Indonesia ini. Apalagi kita tahu bahwa tingkat izin mengingatkan waktu Pak Didi, daripada Pak Johan interupsi nanti. Ya, LPSK ini memang ya saya bisa memahami gitu ya. Tapi bahwa di satu sisi dengan anggaran yang sangat terbatas, beban yang sangat luar biasa, tentu ini butuh pemikiran yang panjang, butuh terobosan yang baik. Nah, saya melihat bahwa TPPO ini juga menjadi kejahatan yang menjadi perhatian LPSK, tapi Pak mohon izin, di anggaran ini saya melihat juga Bapak telah melakukan fokus kepada layanan terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Memang ini fenomenanya luar biasa Pak, bisa fenomena gunung es, setiap hari terjadi, bahkan belakangan ini kita dengar ada penegak hukum yang kemudian juga melakukan pelecehan terhadap perempuan atau kekerasan seksual, ini di tahanan gitu. Ini bisa terjadi di mana saja, ini bisa menjadi fenomena gunung es. Makanya sekali lagi Pak, kita juga harus takar action will atau political will pemerintah bagaimana melindungi warga negara, salahnya satunya lewat LPSK. Saya juga melihat bahwa di sini LPSK tidak mencoba untuk mengajukan atau tidak mencoba untuk memprogramkan adanya safe house gitu, karena ini juga penting di daerah, juga luar biasa. Mungkin Pak, ada baiknya juga sinergi dengan pemerintah daerah, karena yang akan dilindungi LPSK ini juga masyarakatnya dari daerah-daerah atau kepala daerah itu, sehingga kerjasama mungkin dimungkinkan untuk membangun safe house itu agar betul-betul terlindungi. Waktu mungkin Mas? Ya, setengah menit yang untuk Komnas HAM. Mungkin Komnas HAM saya memberikan memohon melihat bahwa apa yang disampaikan Komnas HAM ini relatif baik, tapi bahwa saya belum melihat bagaimana Komnas HAM melihat spesial momen pemilu ini belum dianggarkan di sini atau belum diprogramkan di sini, karena kita melihat bahwa sejarah pemilu kita ini juga menyisakan potensi pelanggaran HAM yang harus dicermati. Dan untuk Komnas Perempuan tentu mohon izin, keanggarannya terlalu dikit, tapi kerjasama menjadi penting. Mohon saya bermohon bagaimana Komnas Perempuan juga memberikan perhatian khusus kepada kekerasan seksual ini, dan penting kita juga sama-sama mengkampanyekan penanganan kekerasan seksual ini dengan menggunakan TPKS. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti Nur Rizka.